Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, Eric Lomax, seorang veteran tentara Inggris di masa Perang Dunia Kedua, menulis sebuah biografi yang dia beri judul The Railway Man. Biografi ini menjadi dasar sebuah film yang diproduksi tahun 2013 dengan judul yang sama.
di mana film ini menceritakan penderitaan yang dialami oleh Eric Lomax bersama dengan teman-temannya sebagai tawanan tentara Jepang yang dipaksa untuk bekerja membangun jalur kereta api dari Thailand ke Burma atau Myanmar sekarang. Dan penderitaan hari demi hari mereka rasakan, di mana seorang tentara Jepang yang bertugas sebagai penerjemah, Letnan Takeshi Nagase, melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap Eric Lomax dan teman-temannya. Dan saudara, perlakuan kejam itu perlahan namun pasti menimbulkan dampak yang traumatik yang begitu luar biasa di dalam diri Eric Lomax dan teman-temannya. Hingga ketika Perang Dunia itu usai, mereka kembali ke negara masing-masing. Dampak dari perlakuan kejam yang menimbulkan traumatik itu sangat terasa. Ada yang bunuh diri, ada yang masuk ke rumah sakit jiwa berkepanjangan. Sementara Eric Lomax sendiri, dia tetap hidup dan bekerja. Tetapi pengalaman traumatik itu menimbulkan guncangan ketidakseimbangan di dalam hidupnya. Di dalam rumah tangganya dia merasakan hal yang tidak nyaman. Demikian juga di lingkungan pekerjaannya, terlebih lagi di dalam lingkungan masyarakat di mana dia bergaul. Hingga pada akhirnya, saudara, istri Eric Lomax menyarankan dia harus berdamai dengan masa lalunya. Maka dimulailah perjalanan ke masa lalu itu. Ketika Eric Lomax menelusuri kembali perjalanan yang pernah dia tempuh, dia ke Myanmar, dia ke Thailand. Dan di sana, saudara, dia berjumpa dengan orang yang pernah menyiksanya, Takeshi Nagase. Maka film ini menceritakan bagaimana Eric Lomax berdamai dengan masa lalunya melalui serangkaian konflik yang dia harus ulang kembali, dia hadirkan kembali. Tetapi proses itu dia lakukan dalam rangka membingkai kembali pengalaman traumatik masa lalu, atau mereframing, membingkai kembali pengalaman itu, dan dia dapat memandangnya dengan kacamata yang baru. Saudara, pada akhirnya terjadi perdamaian antara Eric Lomax dengan Takeshi Nagase, dan mereka bersahabat hingga akhir hayat mereka masing-masing. Saudara, apa yang dialami Eric Lomax di dalam konfliknya dengan Takeshi Nagase itu mengingatkan kita kembali bagaimana sebuah pengalaman traumatik bisa menjadi unfinished business. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini, unfinished business. Itu berarti sesuatu yang belum selesai. Dan saudara, saat ini kita akan belajar dari bagaimana unfinished business ini pun terjadi di dalam diri seorang tokoh yang kita kenal dengan nama Yakub. Saudara bisa membaca kisah Yakub ini mulai dari Kejadian pasal 25 ayat 19 hingga 34, hingga setidaknya di pasal 37. Saudara, ada apa dengan Yakub? Kalau kita menengok ke belakang dan kita melihat kembali narasi tentang Yakub, bagaimana Yakub pun mengalami hal yang sama. Ketika kejadian demi kejadian dilakukan dan dialami oleh Yakub, mulai dari dia menipu ayahnya, dia menipu saudaranya sendiri, dan seterusnya. Singkat cerita, saudara, pengalaman yang dialami oleh Yakub ini menjadi pengalaman yang traumatik di dalam dirinya. Yakub terus menjadi seorang pelarian, dan dia selalu dicekam oleh rasa takut dan khawatir. Unfinished business ada di dalam diri Yakub, sehingga hidupnya, sekalipun dia mungkin bekerja di keluarga Laban, dia berhasil, tetapi di situ pun dia berkonflik dengan Laban, mertuanya sendiri. Unfinished business. Nah, saudara, bagaimana cara Yakub mengatasi itu? Kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal 32, di mana di dalam ayat yang ke-7 diperlihatkan di sana, saudara, betapa Yakub sangat takut. Ayat yang ke-7 mengatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Apa artinya, saudara? Pengalaman traumatik itu menimbulkan Yakub selalu
dikejar oleh rasa bersalah, dikejar rasa takut, khususnya dalam relasinya dengan Esau. Ketika dia ingin, di satu sisi ingin berjumpa dengan Esau, tetapi di sisi lain kesalahan yang pernah dilakukannya itu menimbulkan rasa takut berjumpa dengan Esau. Dan di sanalah saudara, Yakub selalu dihantui oleh perasaan buruk dan pikiran-pikiran buruk. Bukankah ini menjadi sesuatu yang mengganggu keseimbangan hidupnya? Tidak heran jikalau demikian, pengalaman-pengalaman traumatik ini menjadikan Yakub, memposisikan Yakub selalu menjadi mengalami persoalan, dan bahkan bukan tidak mungkin ketika itu menjadi racun di dalam dirinya, maka pada saat yang sama Yakub pun bisa menjadi racun bagi orang lain. Relasi dengan orang lain akan sangat terganggu ketika semua itu belum dipulihkan. Dan selanjutnya yang terjadi di sana, saudara, Yakub merasa ini harus diselesaikan. Maka kita melihat bagaimana di dalam ayat yang ke-24, di sana digambarkan di dalam narasi ini, Yakub bergumul dengan seorang laki-laki. Dikatakan di sana ada yang menarik. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergumul dengan Yakub. Apa artinya di sana, saudara? Tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Narasi ini mau memperlihatkan bagaimana cara Yakub mengatasi pengalaman traumatik ini, bagaimana cara Yakub mengatasi unfinished business ini. Tidak ada cara lain. Dia harus menyelesaikannya sendiri. Yakublah yang bisa mengatasinya itu. Dan yang kedua, dia bergulat dengan seorang laki-laki yang di kemudian Yakub mengamini dan mengimani itu adalah Allah yang bergumul dengan dirinya. Dan inilah yang terjadi. Yakub memandang kepada Allah, sehingga dia disebut sebagai Israel, yang berarti seorang laki-laki yang memandang kepada Allah, seorang manusia yang memandang kepada Allah. Dan itulah cara Yakub mengatasi unfinished business itu. Apakah selesai? Ayat ke-31 memperlihatkan di sana bagaimana Yakub berjalan terpincang-pincang. Apa artinya? Artinya, saudara, selalu ada jejak, selalu ada sisa. Tidak ada yang salah dengan sisa ataupun jejak. Gambaran narasi ini adalah Yakub yang berjalan pincang. Yang berarti, saudara, di dalam sebuah konflik, di dalam sebuah pengalaman traumatik, memang itu akan terus meninggalkan sesuatu di dalam diri kita. Tetapi tidak ada yang salah sepanjang kita menyadarinya, sepanjang kita bisa menerima hal itu. Sama seperti halnya sebuah gelas. Tidak ada yang salah dengan gelas yang retak, sepanjang dia masih bisa berfungsi menyimpan air dengan baik. Begitupun dengan kehidupan kita. Narasi ini memperlihatkan, saudara, bagaimana sebuah pengalaman traumatik, bagaimana sebuah persoalan yang tidak diselesaikan, unfinished business, itu menjadikan racun di dalam diri kita. Kita tidak mengalami kehidupan yang tenang, damai sejahtera mungkin lenyap dari diri kita. Dan pada saat yang sama, saudara, mungkin kita pun menjadi racun bagi orang lain, menjadi racun bagi komunitas kita. Nah, melalui pelajaran pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan dan belajar bagaimana kita harus mengatasi itu semua. Tentunya kita tidak ingin pengalaman itu menjadi racun di dalam diri kita. Dan pada saat yang sama, saya yakin saudara dan saya pun tidak ingin menjadi racun bagi orang lain, bagi komunitas kita, bagi gereja kita. Oleh karena itu, mari kita mulai menyelesaikannya. Siapa yang bisa menyelesaikan? Kita sendiri, Anda dan saya. Kita mulai berdamai dengan masa lalu kita. Mari kita memandang kepada Allah. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk dapat mengatasi semuanya itu. Selamat menyelesaikan unfinished business di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. May I touch your hand? Oh, yes. No, I mean when you are tortured, being tortured, I measured your pulse Yes. and Yes.
one, happened it is very smooth. So I am very Well, much you relaxed. see, these are where the broken bones are. Yes, I remember.